الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والفضل كما طيب القلوب عباده بالتراحم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل من سنة الحياة التدافع وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله حذر من التنابز والتدابر والتفاخر اللهم صل على وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذي كانت سمة أخوتهم التغافل والتغافر أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita selalu tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seiringnya berjalannya waktu, marilah kita merenungi dan mengintrospeksi diri kita, bercermin lebih dalam untuk meneliti kembali berbagai kekurangan yang terdapat dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ada salah satu untaian hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya. Beliau menyatakan yang patut kita renungi bersama, al-mu'minu idza mudiha istahya minallahi ta'ala ayyusna alai biwasfin la yashhaduhu min nafsih. Seorang mukmin ketika dipuji atau mendapatkan pujian, ia justru akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia dipuji dengan sifat atau kondisi yang tidak ia saksikan dalam hal itu terdapat dalam dirinya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Nasihat Imam Ibnu Athaillah ini sangat relevan untuk kita jadikan renungan bersama. Apalagi di saat makin banyak orang berlomba memperebutkan panggung, baik dunia nyata maupun dunia maya. Juga perebutan tombol like di berbagai media sosial, baik dari cara alami maupun cara yang berbau rekayasa. Bahkan tidak jarang orang meraihnya dengan cara-cara yang tidak patut. Sesungguhnya yang tahu jati diri setiap individu adalah orang itu sendiri. Sebab penilaian orang lain hanya berasal dari dugaan dan prasangka, dzon, berdasarkan tampilan lahiriahnya yang mereka lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Karena itu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan resep manajemen qalbu untuk orang-orang yang mendapatkan pujian dari orang lain, yaitu hendaknya dia merasa malu atas pujian tersebut. Sebab pada dasarnya setiap pujian yang ia dapatkan semata adalah karena Allah Subhanahu wa taala menutupi kekurangan-kekurangan yang ia miliki. Pada hakikatnya Allah pula lah yang menggerakkan hati dan pikiran seseorang untuk berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada orang yang tidak mempunyai rahasia di dalam dirinya kecuali para nabi dan utusan Allah yang dimaksum. Tidak ada orang yang tidak punya kesalahan atau kejelekan yang tersimpan rapi di dalam dirinya. Masing-masing orang menyimpan rahasia itu seperti mereka menyimpan kotoran di dalam perutnya. Orang yang aktif dan istiqomah berjamaah di masjid, suka menolong dan berbuat baik pada sesama, belum tentu terbebas dari sikap ujub, riya,
dan takabur di dalam dirinya. Tidak ada orang lain yang tahu rahasia seseorang kecuali dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semakin banyak orang memuji, kita dianjurkan semakin banyak mencaci dan mencari kejelekan kita sendiri. Sebab semua pujian orang lain kepada kita tidak lain hanya berasal dari prasangka, dzon belaka. Jika orang lain tahu rahasia yang kita simpan rapi di dalam diri kita, bisa jadi orang banyak, orang yang kecelik dan kecewa dengan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait dengan respon terhadap pujian ini, Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengajarkan kita untuk berdoa sebagai berikut. Allahumma ja'alna khairan mimma yadunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Ya Allah, jadikan diri kami lebih baik dari prasangka dzon mereka. Janganlah Engkau hukum kami dengan sebab apa yang mereka katakan, dan ampunilah kami dari hal-hal yang mereka tidak ketahui. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Ada sebuah kisah seorang pemuda yang sangat kuat beribadah di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda itu selalu mengisi malamnya dengan sholat dan siang harinya tidak pernah berhenti untuk berpuasa. Hingga sosok pemuda itu menjadi perbincangan di kalangan sahabat senior di kalangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, dan sahabat-sahabat senior yang lainnya. Suatu ketika saat Rasulullah hendak memulai majelis taklimnya, pemuda itu pun muncul. Para sahabat pun menunjukkan pemuda itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, maka Rasulullah ketika melihat seorang itu, pemuda itu dari jarak yang agak jauh, beliau mengatakan, inna fihi la syuf'atan minasyaiton. Sesungguhnya aku melihat di wajahnya ada setempel dari syaitan. Kemudian pemuda itu mendekat kepada Rasulullah. Lalu Rasul bertanya kepadanya, hal hadasat nafsuka hina tala'at alaina anna laysa fil qaumi ahadun afdalu minka. Apakah kamu ketika berada di banyak orang, engkau merasa dirimu lebih baik dari mereka? Maka pemuda itu pun menjawab, Allahumma na'am. Benar demikian. Setelah menyampaikan jawaban semacam itu, dia pun beranjak meninggalkan Rasulullah dan masuk ke dalam masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapa yang akan menghentikannya atau membunuh lelaki ini? Maka sahabat Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Tapi ketika sahabat Abu Bakar masuk ke dalam masjid, dia mendapati pemuda itu sedang takbir untuk sholat. Sahabat Abu Bakar pun mundur dan membatalkan niatnya untuk meringkus pemuda itu, kemudian melaporkan keadaan itu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sempat bertanya, apa yang kamu perbuat wahai Abu Bakar? Abu Bakar pun menjawab, aku tidak ingin membunuhnya dalam kondisi dia sedang sholat, karena sungguh engkau ya Rasulullah telah melarang kami mengganggu, membunuh orang yang sedang sholat. Setelah itu Rasul pun kembali bertanya kepada para sahabat, siapa yang akan mampu meringkusnya pemuda ini? Lalu Sayyidina Umar bin Khattab menjawabnya, saya akan membunuhnya ya Rasulullah. Tapi begitu ketika Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid, dia melihat pemuda itu sedang sujud. Umar pun kembali dan melaporkan kondisi pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahabat Abu Bakar, Umar pun mengatakan tidak mungkin mengganggu, membunuh orang yang sedang sujud, karena itu telah dilarang oleh Rasulullah. Dan dia menambahkan, sungguh aku akan mundur, bahkan orang yang lebih baik dari saya pun, yakni sahabat Abu Bakar, juga telah mundur. Kemudian Rasulullah SAW bertanya yang ketiga kalinya,
siapa yang akan meringkus pemuda ini? Pertanyaan ketiga ini dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Saya yang akan membunuhnya ya Rasulullah. Sebelum sahabat Ali beranjak masuk ke dalam masjid, maka Rasulullah SAW bersabda, kamu tidak akan membunuhnya saat ini, tapi kamulah yang akan meringkusnya, membunuhnya suatu saat nanti. Dalam riwayat lain disebutkan kamu akan membunuhnya jika masih mendapatinya di dalam masjid. Maka Sayyidina Ali pun masuk ke dalam masjid dan mendapati pemuda itu sudah keluar dari masjid. Kemudian melaporkan hal itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Lau qatala ma ikhtalafa rajulani min ummati hatta yakhrujud dajjal." Sungguh demi Allah, seandainya kamu membunuhnya wahai Ali, itu akan menjadi orang yang pertama dan terakhir dari umatku. Setelah itu tidak akan pernah ada dua orang yang berselisih dari umatku sampai keluarnya Dajjal. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian sejarah mencatat pemuda itu memang menjadi sumber malapetaka dan perpecahan. Sebagaimana telah disabdakan Rasulullah, akhirnya memang pemuda itu terbunuh di tangan Sayyidina Ali saat memimpin perang pada mengatasi pemberontakan yang ada di Kufah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Untayan kitab hikam tadi menggambarkan kepada kita agar kita tidak sampai kecelik, tertipu dengan amal ibadah kita hanya karena ingin dipuji orang. Justru kita akan merasa malu karena sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Dia menyadari sepenuhnya bahwa semua perbuatan baik yang ia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hatinya untuk berbuat kebaikan. Karena itu Allah lah yang seharusnya berhak mendapatkan pujian tersebut. Seorang mukmin yang sejati tidak akan pernah membusungkan dadanya atas semua pujian yang disampaikan orang lain kepada dirinya. Justru dia akan merasa malu kepada Allah karena dia tidak bisa meyakini, tidak bisa menyaksikan hal-hal yang baik yang menjadi penyebab pujian orang lain itu benar-benar ada di dalam dirinya. Seandainya Allah tidak menutupi kejelekan, kekurangan, kelemahan dirinya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah, dijadikan hamba-hamba yang ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصل عين بنظر وعذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة القدس ولم يزل قائلا عليما
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا وهيب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر